Halo teman-teman, balik lagi dalam Professional Corner, sponsor by Staranto Indonesia. Bersama saya Hendy, tentunya kita akan membahas profesi profesional di dunia kerja sekitar kita teman-teman. Nah hari ini tentunya pasti selalu seperti biasa, kita mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan profesinya yang akan dibahas kali ini adalah sebuah profesi yang cukup dikenal masyarakat Indonesia gitu ya. Karena apa? Karena beberapa suaranya katakanlah kurang bagus gitu. Tapi tentunya bersama dengan narasumber kita akan bahas supaya benar nggak sih seperti yang ditangkap oleh masyarakat gitu ya teman-teman ya. Ya tanpa panjang lebar lagi saya undang Mas Billy John Aziz. Halo Mas. Halo Mas Hendy. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah luar biasa. Mas Hendy sendiri gimana nih kabarnya? Sehat-sehat Mas. Sehat ya, alhamdulillah. Syukur-syukur. Nah Mas Billy ini adalah Deputy Head of Operation dari PT Julo Teknologi Finansial. Betul ya Mas ya? Betul sekali Mas Hen. Oke, jadi Mas Billy ini kalau soal collectionnya fintech ya pastinya cukup menguasai lah teman-teman gitu ya. Insya Allah. Nah gini Mas Billy, Ya. Untuk mengawali podcast kita hari ini, Mas ceritain dong backgroundnya Mas Billy itu kerjanya tuh dari mana sih? Kok bisa sekarang masuknya ke fintech? Oke. Gitu Mas. Oke. Thank you ya Mas Hen. Yes. Oke, buat teman-teman salam kenal. Saya dengan Billy. Mungkin kalau diceritain cukup panjang nih Mas Hen. Saya mau mulai karir sebenarnya dari di 2001 Mas Hen. Mulai sebagai sales assistant di salah satu departemen store. Pasaraya waktu itu. Dapat 2 tahun, ada dapat kesempatan untuk menjadi seorang desk collection di Permata Bank waktu itu. Tahun 2003. Nah pada saat itu jujur sih ragu ya untuk berkarir sebagai seorang kolektor ya. Cuman ada satu titik di mana saya berpikir wah ini kayaknya challenging banget nih untuk bisa berkarir di sini. Akhirnya lanjut 2005 akhirnya saya pindah ke sebuah perusahaan konsultan perbankan untuk handling card center Bank Bumi Putra saat itu. Jadi end-to-end prosesnya kita handle dan saya di situ sebagai team leader collection saat itu. Dapat 1 tahun waktu itu Om Hen. Dapat 1 tahun, akhirnya tiba-tiba tahun berikutnya dapat penawaran lagi untuk pindah ke Bank Niaga. Bank Niaga, jalan Bank Niaga kita akhirnya mau nggak mau ya akhirnya pindah karena nggak bisa bohong ya, selebihnya lebih baik. Akhirnya pindah di Bank Niaga 2005 sampai 2006. Saat itu sebenarnya statusnya masih outsourcing Mas Hen, walaupun posisi sebagai leader. Nah karena waktu itu kita butuh banget kepastian untuk status karyawan. Pindah lagi ada penawaran di Bank Bumi Putra akhirnya. Masuk juga akhirnya ke Bank Bumi Putra, cuma downgrade jadi desko lagi. Buat saya status nggak ada masalah, jabatan nggak ada masalah, tapi ada satu kepastian bisa dapat permanen staff di sana. Mulai berkarir di sana dari mulai level desko 2006 sampai sekitar 2016. Dengan jabatan terakhir recovery head di Bank Bumi Putra yang sekarang jadi MNC Bank. Gitu. Jadi cukup panjang tuh hampir 10 tahun. 10 tahun ya Mas 10 tahun ya. 10 tahun tiba-tiba di kepala ada bayangan aduh nih kayaknya udah pengen keluar dari perbankan deh gitu kan. Akhirnya pindah ke sebuah perusahaan outsourcing cleaning service security. Namanya Karya Sejati Makmur. Dapat 2 tahun sebagai dilalanya lucunya bisa dapat jadi seorang head of marketing. Jadi dua bidang yang agak berbeda jauh gitu. Tapi alhamdulillahnya ya kita bisa jalan di sana selama 2 tahun dan mungkin akhirnya panggilan jiwa lagi nih Mas Hen. Tiba-tiba 2018 kayaknya perlu balik lagi deh ke industri keuangan gitu kan. Akhirnya ada kesempatan dan mulailah masuk ke industri fintech peer-to-peer lending. Saat itu namanya pinjam duit ya aplikasinya. Pinjam duit diawali 2018 sebagai Dep Head ya untuk pegang collection dan credit analyst. Lanjut dari sana di 2020 dapat penawaran lagi nih Mas Hen untuk handle di Julo. Sampai saat ini ya Mas? Iya, saat itu nggak tahu Julo ini apa. Cuman begitu kita lihat dia punya website, wah ini kayaknya punya visi yang kuat. Akhirnya oke lah, gue pindah lah ke Julo dah dan sampai akhir ini dari 2020 sampai hari ini. Sudah hampir 4 tahun nih Mas hampir 4 tahun lebih ya. Ya dan saat ini dipercaya untuk pegang collectionnya. Nah Mas Billy gini, jadi sebetulnya ketika pindah dari tadi yang perusahaan outsourcing gitu ya, kenapa memutuskan untuk baliknya tuh ke fintech Mas, bukan ke bank lagi kan? Anda kan bankir nih, gitu kan? Kenapa Mas?
Ini pertanyaannya bagus banget nih Mas Hen. Ya. Ya, sebenarnya dasarnya sih ini sih Mas Hen. Dalam kehidupan kita nggak pernah lepas dari yang namanya teknologi ya. Ya. Dan teknologi itu juga sudah masuk ke industri keuangan sendiri. Ya. Dan akhirnya pada saat itu saya melihat di fintech peer-to-peer lending ini memiliki sebuah terobosan teknologi yang bisa dibilang lebih bagus dari perbankan itu sendiri. Akhirnya saya coba, oke lah ini kayaknya challenging banget nih untuk di fintech peer-to-peer lending. Akhirnya itu sih dasarnya waktu itu. Dan kita pasti tahu banget ya bahwa teknologi akan terus berkembang pastinya, dan dasarnya dari sana sih Mas Hen. Oke, siap Mas. Nah Mas, untuk pendidikan. Oke. Itu backgroundnya tuh S1-nya apa Mas? Wah ini keren nih. Oke. Sebenarnya kalau pendidikan jujur aku S1 nih 2 kampus belum selesai Mas. Oh gitu, oke. Nah gimana tuh Mas? Jadi sebenarnya lulus tuh waktu itu dari Perbanas, D3 ya waktu itu, D3. Sempat 2005 lanjutin ke S1, cuman akhirnya gagal karena memang waktu. Lanjut lagi di 2017 ya, di salah satu kampus juga. Gagal lagi Mas Yan, sampai hari ini. Sebenarnya udah tinggal skripsi, cuma skripsinya udah jadi, tinggal datang aja, cuman emang belum ketemu-temu nih. Jadi masih D3 nih sebenarnya sampai hari ini. So, jadi sebetulnya juga membuktikan nih teman-teman nih ya. Nah, kalau yang bilang gitu ya, pendidikan itu standar wajib untuk bisa di posisi atas gitu ya, Mas Billy membuktikan enggak loh. Enggak, bener enggak. Ya, betul ya Mas ya? Betul banget, karena kalau dibilang pendidikan itu kan sebenarnya kan kayak ijazah itu kan kayak kertas yang menunjukkan kita sudah menyelesaikan sebuah proses pendidikan ya. Tapi lebih lagi yang paling penting adalah value yang kita punya sih sebenarnya. Dari value yang kita punya akhirnya itu yang akan membawa kita ke arah yang lebih baik harusnya. Mas, tapi kan gini Mas, banyak tuh orang berpikir gitu ya, semakin tinggi sekolahnya Anda kan semakin banyak kompetensi yang Anda punya gitu kan. Nah tentunya Mas, kalau mengacu dari pemikiran seperti itu gitu ya, gimana sih Mas caranya Anda untuk menyesuaikan diri Anda dengan peningkatan karir yang Anda punya, dalam arti kompetensinya Mas? Nah gimana tuh Mas untuk bisa meningkatkan itu? Ini pertanyaan bagus banget sih Om Hen. Jadi gini sih sebenarnya, balik lagi kalau kita sudah yakin dan percaya bahwa kita bisa dapetin karir terbaik di sebuah bidang, fokus aja. Fokus tentunya dengan improve skill yang kita mampu. Dari level bawah, di skill agent, kemudian di level team leader itu butuh penyesuaian skill ya. Nah, skill team leader harus kita kuasain pada saat kita masih di deskol. Begitu kita udah team leader mau naik ke supervisor, apa sih yang dibutuhkan di supervisor? Itu pun kita mulai harus kuasai di level team leader. Begitu selanjutnya sampai di level head. Nah, dengan cara seperti itu otomatis kita punya value kan akan terus meningkat. Nah, jadi buat saya yang saat ini masih lulus D3 ya, jadi artinya nggak ada masalah sih dengan pendidikan, tergantung dari bagaimana kita bisa improve skill yang kita punya, yang pada akhirnya kita dihargai berdasarkan kemampuan kita. Nah, waktu itu apa persisnya Mas yang Mas Billy lakukan untuk melakukan improvement itu Mas? Yang dilakukan pertama ya teman-teman, tentunya kalau di desk collection atau di collection itu yang dibutuhkan itu kan skill itu kan 2 sebenarnya. Komunikasi dan negotiation skill itu kebutuhan dasar. Kemudian apalagi soft skill ya. Soft skill kita butuh yang namanya kita handle portofolio, kita butuh untuk mengotak-atik datanya. Excel aja sih sebenarnya waktu itu. Kebutuhan Excel, kemampuan Excel harus kita kembangkan. Terus apalagi leadership dong tentunya. Nah leadership inilah yang memang perlu bantuan dari eksternal. Saat itu coba mulai ikut seminar tentang leadership. Terus kemudian nggak cukup satu, ikut lagi dengan seminar yang lain, akhirnya apa? Kita punya banyak referensi. Nah dari referensi itulah kita coba implementasikan ke dalam diri kita mana yang cocok tanpa merubah karakter asli kita. Gitu. Jadi intinya inisiatif untuk bisa berkembang itu muncul dari dalam diri Anda ya Mas Billy ya? Betul sekali. Nah teman-teman tuh, jadi kita bisa mengambil pelajaran gitu ya dari pengalaman Mas Billy, bahwa teman-teman kalau untuk berkembang jangan pernah kehilangan inisiatif teman-teman. Jadi mungkin sampai hari ini pun Anda masih terus mengembangkan diri ya Mas Billy? Insya Allah masih terus. Nah itu teman-teman. Jadi kita juga mau di posisi apapun, di level apapun, saya pikir belajar itu adalah sebuah keharusan dan tidak terbatas usia juga ya Mas. Betul, setuju banget Mas. Ataupun level gitu ya Mas ya. Setuju banget. Siap Mas Billy. Sekarang saya mau masuk ke pekerjaannya Anda. Mas jelasin dong job scope-nya kerjaan Anda tuh ngapain?
Job scope ya. Anda kan di collection nih. Nah, orang collection tuh job scope-nya ngapain sih? Terutama head-nya nih kayak Anda, Mas. Oke, scope-nya sih sebenarnya cukup luas ya Mas Hen. Karena di dalam collection itu sendiri terbagi dari beberapa departemen lagi. Ada yang handle untuk in-house collection, itu pun dibagi lagi menjadi beberapa kategori lagi. Itu semuanya itu ada manajernya masing-masing tuh Mas Hen. Nah, kemudian in-house collection ada juga yang namanya external party atau external agency. Itu pun ada divisinya sendiri yang dihandle sama kita bilangnya agent area koordinator atau kita bilangnya ARKO gitu kan. Nah, selain daripada itu, kita juga punya yang namanya unit training. Training departemen di mana unit ini punya fungsi otomatis untuk membentuk seseorang untuk menjadi kolektor yang baik gitu. Selain daripada itu kita juga punya unit yang lain yaitu collection support. Nah, di situ ada MAS, mungkin juga tambahannya recruitment team gitu kan. Jadi totally semua yang ada di bawah saya itu saya harus pastikan mereka melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya lah ya Mas Hen, kurang lebih kayak gitu. Jadi gitu kalau untuk targetnya Mas Billy. Target. Pasti dong, misalkan seluruh departemen yang ada di bawah Anda gitu ya, harus bisa kerjanya dengan benar gitu kan. Tapi sebetulnya real targetnya apa sih Mas? Real targetnya collection, ujung-ujungnya duit Mas Hen. Iya, ini langsung saya ngomongnya ini ya, nggak pakai basa-basi ya teman-teman. Ngomongnya langsung duit, collection. Collection target pastinya udah pasti collection rate atau payment rate ya. Jadi berapa banyak payment yang bisa kita dapatkan dari setiap kategori keterlambatan dari semua customer yang kita punya. Lebih ke sana sih Mas Hen target utamanya. Seperti itu ya Mas ya. Tentunya dengan proses yang tepat dan baik ya, tanpa menyalahi prosedur yang ada. Nah, Mas, jadi gini, nanti saya akan nanyakan pertanyaan mautnya ini Mas Billy, tapi belum. Saya simpan dulu ya Mas Billy. Anggota tim Anda tuh ada berapa orang Mas saat ini? Saat ini sekitaran 600-an ya Mas. 600 orang Mas? 600-an. Wow, itu luar biasa teman-teman. Jadi 600 orang itu nggak gampang juga untuk handle itu ya Mas Billy? Iya. Nggak gampang kalau nggak paham sih. Tapi kalau kita paham dan ngerti, segalanya kan akan jadi lebih mudah Mas Hen sebenarnya. Jadi kuasai dulu apa yang harus dikuasai dalam hal manage people. So kita harus tahu bagaimana memanage tim kita sendiri. Dan dengan apa yang kita punya itu, semua pekerjaan harusnya sih jadi lebih mudah gitu. Gitu sih Mas Hen. Mas, gini, nanti saya akan tanyakan lagi soal role Anda sebagai leader gitu ya. Tapi saya mau tahu dulu Mas sebetulnya tuh kalau standar penagihan Mas Billy, jadi di dalam bagian collection gitu ya, secara aturan itu apa aja sih Mas stepnya sebetulnya? Stepnya ya, aturannya ya. Sebenarnya kalau aturan itu pasti kita akan mengacu kepada yang namanya peraturan yang regulasi yang sudah dibuat sama regulator ya. Baik itu dari sisi POJK-nya maupun dari sisi peraturan Kemeninfo ya, karena di situ ada 2 aturan. Nah, tahapannya yang pasti diawali dengan yang namanya proses penagihan baik itu by phone ataupun by email ataupun by robocall kita ya. Itu tahapan seperti itu dan sampai endingnya nanti ada yang namanya kunjungan lapangan sih di tahap terakhirnya gitu. Itu ada dan itu tahapannya. Ada berapa tahap Mas sebetulnya? Tahapannya sih sebenarnya bisa dibilang panjang tadi Hen ya, karena Mas Hen, karena keterlambatan itu kan dibagi dari beberapa kelompok ya, beberapa kelompok keterlambatan dan tahapan itu bisa dibilang sampai ke tahap yang paling jauh ya di 180 hari keterlambatan itulah ya, itu yang paling jauh ya. So jadi sebetulnya seorang customer gitu atau nasabah yang memang kesulitan membayar itu punya waktu yang memang lumayan juga ya Mas ya, maksudnya nggak langsung Anda telat 1 hari gitu kan, langsung Anda ditagih. Sebetulnya juga ada sequence-nya, kesempatannya lah untuk bisa membayar itu ya Mas. Tapi balik lagi sih Mas Hen, sebenarnya yang kita harapkan sih pembayaran yang tepat ya dari nasabah. So begitu dia terlambat 1 hari, biasanya kolektor akan coba pastikan bahwa ayo segera bayarkan, bahwa ini juga untuk kepentingan Anda juga gitu. Karena lebih kepada performan dia punya credit scoring sendiri nantinya kan gitu. Mas sebetulnya gini, jadi kalau dari pengalamannya Mas Billy gitu ya, apa sih Mas alasannya orang tuh sampai bisa telat bayar sebetulnya? Paling banyak tuh apa sih Mas? Boleh dong sharing dikit ya Mas ya. Alasan paling banyak ya Mas Hen. Alasan paling banyak tuh niat sih Mas Hen. Niat? Serius Mas? Serius. Niat. Karena sebagian dari teman-teman kita atau masyarakat di Indonesia ini masih banyak yang belum paham bahwa kalau kalian nggak bayar itu ada satu konsekuensi yang sangat besar buat mereka gitu. Jadi lebih kepada edukasi yang harus banyak dilakukan sih sama kita semua sih di sini supaya mereka paham kalau mereka nggak bayar cuman karena faktor karena mereka nggak mau bayar hanya ingin ambil uangnya terus kabur.
ya mungkin bisa aja dia ngumpet dari kita gitu. Tapi kan ada satu faktor yang harus mereka pahami, konsekuensi apa? Reputasi. Nah kalau reputasi kan udah nggak bisa ada yang menandingi lagi nih Mas. Artinya kesulitan lah buat mereka nantinya untuk proses ke industri keuangan berikutnya gitu. Oke. Mas balik lagi ya, saya mau tanya Mas. Jadi dari sekian gitu kan, katakan orang atau nasabah yang bermasalah dalam hal paymentnya gitu, membayar. Sebetulnya tuh awalnya dikategorikan untuk tujuan peminjamannya itu apa Mas? Nah tujuan peminjaman ya, yang paling banyak mungkin ya. Kalau aku sih ngelihatnya nih Mas Hen, lebih ke konsumtif sih ya. Konsumtif sih, lebih banyaknya ke sana. Itu tadi terlepas daripada tipe customer yang tadi tuh, yang memang dia niat lari, setelah ambil terus lari, lebih ke konsumtif sih. Dan kadang-kadang yang menyebabkan mereka akhirnya tidak berhasil untuk mengembalikan pada saat jatuh tempo itu lebih kepada mereka lupa mengukur bahwa pada saat mereka melakukan pinjaman sebesar sekian rupiah, kapasiti mereka ada nggak nih untuk mengembalikan. Karena proses di aplikasi fintech peer-to-peer lending ini kan begitu mudah ya. Mereka tinggal download, foto, selfie dan lain-lain, sudah bisa dapat limit tertentu untuk bisa mereka ambil. Karena kemudahan itu yang menurut saya harusnya digunakan dengan bijak. Gitu. Mas, tadi kan Mas bilang bahwa ada tahapannya gitu ya, berdasarkan jangka waktu gitu ya Mas, keterlambatan. Sebetulnya boleh dong Mas mungkin sedikit diceritakan gitu ya, bedanya antar tahap itu treatmentnya akan seperti apa ya Mas ya? Wah ini udah ke teknis banget ya. Ini soalnya akan mengacu ke pertanyaan saya selanjutnya nih Mas. Iya Mas. Jadi pada saat orang terlambat misalkan katakan 1 sampai 10 hari, otomatis di situ udah mulai akan ada yang namanya penelponan, penagihan dengan telepon. Nah kemudian juga via SMS juga udah mulai masuk ke sana. Sebetulnya dilanjutkan dengan email pun sebenarnya sudah ada di sana gitu. Nah kalau misalnya mereka memang tetap belum berhasil juga bayar di hari 1 sampai 10 hari tersebut, otomatis dia akan pindah ke kita bilangnya itu kelompok penagihan berikutnya ya, di keterlambatan 11 sampai 40 hari. Nah, di situ otomatis intensitasnya pun akan lebih banyak Mas Hen dibandingkan pada waktu mereka terlambat di awal gitu. Jadi mungkin yang tadi akan lebih sering dilakukan penelponan, itu udah pasti. Itu yang pertama. Yang berikutnya bisa jadi pada waktu tahap kedua tersebut kalau memungkinkan areanya bisa di cover sama fill collector kita akan berikan kepada fill collector kita juga gitu. Nah, itu tahap kedua. Tahap ketiga begitu masuk di keterlambatan di 41 sampai 70, itu kita udah mulai bisa tuh. Biasanya di tempat kita udah mulai bisa berikan kepada external agency. External agency di mana kita akan minta bantuan mereka untuk melakukan penagihan portofolio yang kita punya. Dan itu terus berlanjut sampai ke batas yang paling jauh tadi, Vincent. Gitu. Siap. Berarti ada kurang lebih 4 sampai 5 tahap gitu ya Mas ya terbaginya ya. 5 tahapan lah kurang lebih ya. Mas, sekarang saya mau tanya pertanyaan yang mungkin hasil gitu ya dari maraknya kasus gitu kan yang dilakukan oleh beberapa oknum gitu mungkin penagihan gitu ya. Terakhir di tahun ini pun beberapa bulan lalu juga kita sama-sama dengar ya Mas ya, ada kasus yang cukup booming lah. Jadi ada seorang nasabah yang ditagih sampai akhirnya dipecat gitu kan karena saking ditagihnya secara mungkin saya bilang ekstrim gitu ya. Sampai bahkan juga akhirnya yang bersangkutan diduga melakukan bunuh diri Mas. Sih. Nah Mas Billy gini, maksudnya pertanyaan saya adalah bagaimana Mas Billy melihat kejadian itu? Dalam arti siapa sih yang salah? Nah, gimana Mas Anda melihat? Kalau ditanya yang salah, ini takutnya subjektif nih. Tapi saya coba berusaha objektif ya. Sebenarnya gini sih Mas Hen, dari sisi kita nih sebagai pelaku di industri keuangan, dalam hal ini kita ada di bawah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ya, AFPI ya. AFPI dan OJK itu sudah sangat concern untuk menitik beratkan kepada proses penagihan yang beretika. Nah, dari aturan yang dibuat itu kan akan diturunkan dalam perusahaan itu ke sebuah SOP ataupun aturan yang jadi aturan yang baku ya untuk melakukan penagihan dengan cara yang baik. Nah berarti dalam hal ini kejadian ini saya bisa katakan menurut pendapat saya ada kelalaian dalam operasional sih menurut saya. Artinya apa? Kontrolnya yang kurang ya Mas. Kalau misalnya kontrolnya itu dilakukan dengan benar dan tepat, saya rasa kejadian kayak gini gak akan kejadian. Itu untuk dari sisi aplikasi ya. Nah, di mana
fungsi kontrol itu menjadi hal yang sangat fundamental untuk bisa memastikan bahwa proses berjalannya penagihan itu dilakukan dengan cara yang tepat. Oke. Nah kalau dari sisi customer-nya, saya bilang tadi, mereka harus lebih bijak sih sebenarnya. Lebih bijak ya, mereka mau ambil uang 10 juta, sementara penghasilan mereka cuma 2 juta. Secara kapasiti kan udah nggak mungkin kan. Jangan paksakan dan jangan siksa diri Anda untuk melakukan hal yang sebetulnya Anda nggak akan sanggup untuk mengembalikan hal ini gitu. Jadi harus benar-benar bijak sih. Dengan adanya aplikasi platform fintech peer-to-peer lending ini harusnya bisa menjadi sebuah jalan keluar ya untuk masyarakat kita dengan memanfaatkan dengan cara yang tepat. Gitu. Jadi balik lagi sebetulnya dari dua pihaknya itu juga harus lebih bisa bertanggung jawab ya Mas ya. Harusnya begitu sih. Mas, saya coba klarifikasi Mas Billy. Jadi kan kita mungkin sama-sama ya teman-teman yang di rumah nanti yang nonton Professional Corner juga boleh koreksi nih. Jadi kan kita sering dengar Mas, ada cara-cara penagihan itu yang sebetulnya itu tidak etis dan memang kasar gitu Mas ya cenderungnya ya. Sampai yang baru-baru inilah gitu. Sampai ada yang dikirimin order ojek fiktif gitu kan. Belum lagi disebarin data-datanya gitu kan Mas Billy. Nah sebetulnya hal-hal seperti ini tuh diperbolehkan atau enggak Mas? Ini luar biasa sih ya. Sudah jelas nggak boleh sama sekali. Kalau misalnya teman-teman di luar sana kebetulan mendapatkan perlakuan hal yang sama seperti ini, langsung aja laporin ke AFI. Karena AFI sudah membuka diri dengan jendela ya di sana ya di websitenya AFI untuk pelaporan. Sertakan buktinya gitu, supaya mempermudah proses penyidikannya tentunya. Karena AFI juga sangat konsen Mas untuk proses penagihan beretika tadi. Atau kalau saya boleh saran, datengin aja aplikasinya, komplain ke sana langsung gitu kan. Menurut saya sih seperti itu sih, karena kita kan pengen industri ini kan tetap sehat ya. Jangan sampai ada hal-hal yang akhirnya malah merugikan semuanya gitu. Sebenarnya customer dirugikan juga loh kalau misalnya fintech ini nggak ada. Bener nggak sih? Kayak gitu sih Mas. Mas Billy, thank you Mas. Itu salah satu masukan yang sangat berharga banget gitu ya. So jadi teman-teman, kalau Anda misalkan saat ini terjerat dalam pinjaman online dan diteror gitu ya, tanda kutip ya, dan cara-caranya juga sudah nggak manusiawi, udah nggak relevan dengan norma, teman-teman bisa hubungi ke AFPI ya. Mas Billy, AFPI itu singkatannya apa Mas Billy? Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ya. Gitu ya teman-teman ya, bisa lewat langsung masuk ke websitenya gitu ya Mas ya, betul ya? Betul. Nah jadi bisa laporkan teman-teman, jadi jangan juga teman-teman di rumah tuh pasrah atau malah akhirnya sampai membawa kepada pemikiran yang ekstrim gitu ya, yang salah ya. Mungkin kalau boleh juga saran nih buat teman-teman di luar sana, jangan pernah datang ke orang yang tidak tepat gitu. Karena sering kita dengar di luar sana tuh banyak orang yang mengajak untuk tidak melakukan pembayaran karena perlakuan dari si kolektor itu sendiri gitu. Padahal cara seperti itu juga bukan cara yang benar. Karena yang namanya sifat hutang kan tetap harus dibayar. Karena dia memaksa kan, suka nggak suka harus dibayar. Nah jangan lakukan itu hanya akan memperburuk reputasi Anda di luar sana nantinya. Terutama yang masih remaja nih atau teman-teman yang baru beranjak di usia 20-an tahun. Bisa jadi 3 tahun lagi kalian mau coba ambil KPR atau mau coba cicil motor, itu kan akan terhambat. Karena setiap customer yang terlambat di platform fintech peer-to-peer lending itu akan dilaporkan ke OJK. Dan benar Mas Billy. Jadi saya ingat juga dalam hal rekrutmen pun teman-teman ya. Sekarang udah mulai sudah mulai dijadikan standar acuan loh teman-teman. Bahwa perusahaan itu tidak akan menerima kalau Anda slip OJK-nya itu bermasalah. Betul. Itu benar. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati seperti itu. Betul. Itu kayaknya kalau dulu tuh di industri keuangan itu, Mas Hen, kayak waktu di perbankan pada saat kita mau masuk itu pasti akan ada dulu bahasanya cek BI checking ya. Kalau sekarang slick ya. Nah, sekarang industri yang lain pun sudah mulai mengikuti gitu. Karena berarti artinya mereka nggak mau juga terganggu operasionalnya karena ada karyawan yang kebetulan bermasalah di pinjol ya gampang gitu. So jadi teman-teman balik lagi kalian harus bijaksana gitu ya dan bertanggung jawab pastinya kalau memang sudah keputusan teman-teman utang bagaimanapun tetap harus bayar. Harus dibayar. Jadi Anda mau lewat manapun, lewat konvensional maupun fintech gitu ya. Anda harus bertanggung jawab. Karena pasti ada konsekuensi di belakangnya gitu. Betul Mas sekali. Billy ya. Setuju. Oke Mas Billy. Jadi sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi ke dalam departemen Anda nih sekarang ini ya, gitu Mas Billy ya. Mas Billy, untuk menjadi seorang debt collector,
khususnya di fintech lah saya ngomongnya. Itu pendidikannya harus backgroundnya apa Mas Billy? Nah, saya sangat bersyukur nih Mas Hen, dengan adanya fintech P2P lending ini, alhamdulillah ya sekarang tuh terbuka lulusan SMA pun sudah bisa join untuk di lembaga keuangan non perbankan ya. Karena kita tahu ya kalau kita mau masuk perbankan atau lembaga keuangan itu dulu tuh minimal D3 loh. Ya kan, kalau sekarang SMA sudah terbuka. So buat teman-teman, walaupun kamu baru lulus SMA, jangan khawatir. Mulailah berkarir, masuklah ke fintech P2P lending, karena kesempatan ini saat ini sudah terbuka luas untuk kita semua yang gitu, yang teman-teman yang memang baru lulus di SMA gitu. Jadi SMA udah bisa Mas. Oh, jadi sebetulnya tidak khusus harus ya S1 apa gitu ya Mas ya? Enggak. Oke, Mas, tapi ketika orang atau karyawan yang baru gitu ya, diterima di perusahaan fintech, pembekalan itu seperti apa Mas? Ada nggak sih pembekalannya? Nah pembekalannya saya bisa pastikan harusnya pasti ada. Cuma setiap company pasti punya kebijakan yang berbeda. Nah di kami, di Julo khususnya, kami punya yang namanya New Hire Training ya. Jadi di sana kita bekali selama 5 hari tuh pendidikan. Jadi supaya mereka benar-benar matang. Nah setelah 5 hari apa yang dilakukan? Kita akan lakukan pendampingan yang dimana akan didampingi untuk mulai proses kerjanya, baik dengan trainernya sendiri ataupun dengan tim leader. Gitu. Jadi dual kontrolnya itu tetap jalan, dan di mana level supervisor trainernya ini akan melakukan review setiap saatnya Mas. Kalau rasa ini kayak kurang deh, ini mereka akan langsung masuk kelas refreshment training namanya. Kita bekali lagi. Jadi training di tempat kami itu kami lakukan secara terus menerus, supaya apa? Supaya menghasilkan tenaga penagihan yang punya kualitas dan paham tentang etika dalam melakukan proses pekerjaan mereka. Gitu. Baik Mas. Nah gini Mas, jadi sebetulnya Mas, tujuan dari pembekalan itu gitu ya, kan adanya keseragaman cara kerja, kualitas kerja gitu ya. Tapi sebetulnya outputnya Mas Billy, kalau saya tanya kompetensinya itu apa sih yang wajib dimiliki oleh seorang debt collector Mas? Kompetensi yang wajib dimiliki sebenarnya paling enggak ya Mas Hen, paling enggak tuh 2 sih Mas Hen. Mereka setidaknya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua kemampuan negosiasi yang baik tentunya. Dengan 2 kemampuan itu, pembekalan itu sebenarnya ini kan bisa mereka aplikasikan juga di kehidupan mereka sehari-hari Mas Hen. Bener ya? Bahwa kita nggak akan pernah lepas sama yang namanya komunikasi dalam itu. So pada saat biasanya teman-teman yang dari yang sudah pernah menjadi seorang kolektor, biasanya mereka kalau mereka benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik ya, kemampuan komunikasi dan public speakingnya akan lebih baik sih menurut saya. Itu sih outputnya sih. Mas, saya punya pertanyaan yang sebetulnya ini titipan Mas. Titipan dari beberapa katakanlah gitu ya, kolega yang memang penasaran Mas sebetulnya. Mas Billy gini, menjadi seorang kolektor khususnya di fintech, itu kadang-kadang merasa bersalah nggak sih Mas kalau nagih? Karena kan gini ya, bisa jadi ya, terlepas ya Mas Billy ya, terlepas dari orang yang memang nggak niat, tapi kan ada juga mungkin, ada juga mungkin yang katakanlah gitu ya, memang kepepet betulan situasinya. Nah, itu merasa bersalah nggak Mas Billy? Ini satu pertanyaan yang menurut saya ini bagus banget ya, dengan latar belakang saya yang hampir 20 tahun ya di collection, buat saya tidak pernah merasa bersalah. Bahkan saya merasa bangga. Bangganya kenapa? Karena di situ adalah proses di mana saya mengingatkan. Hai customer, kamu masih punya tagihan yang harus kamu selesaikan. So selesaikan dengan cepat. Kalaupun kamu punya masalah, ayo kita diskusi, kita cari jalan keluarnya. Supaya apa? Supaya kamu bisa selesaikan dengan baik, dan kami pun bisa mendapatkan pembayaran dengan baik juga. Artinya apa? Sebagai seorang kolektor itu sebetulnya lebih kayak konsultan finance ya Mas Hen, untuk si customernya sendiri. Anda mengedukasi ya Mas Billy ya? Betul, ujung-ujungnya kita edukasi customer, lakukan pembayaran, karena kalau tidak reputasi Anda tergerus melalui slik tadi gitu kan, otomatis itu akan menghambat mereka sendiri di kemudian harinya gitu kan. Habis itu apa? Sanksi sosial Mas Hen. Pada saat ditelepon ke kantor gitu kan, atau mungkin ke field kolektornya datang ke rumah, itu kan sebuah sanksi yang agak lumayan memalukan ya kayak gitu ya. So dengan adanya collection team ini justru menurut saya malah membantu. Tanpa saya nggak pernah ngerasa ada rasa gimana-gimana, justru bangga dengan pekerjaan ini sih gitu. Mas, gitu. Gini Mas, pertanyaan selanjutnya nih Mas nih. Anda kan punya 600-an orang Mas. Gimana caranya Anda Mas memastikan 600 orang ini bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku? Karena
kasus-kasus yang udah ada kan ya kita juga bisa lihat gitu ya. Saya nggak sebut merek gitu, tapi banyak yang memang lalai dalam hal mengikuti SOP yang berlaku. Setuju Mas Hen. Nah itu gimana ya Mas? Caranya Anda nih seorang leader gitu di bagian collection mengontrol 600 orang Mas. Oke. Gimana Mas? Caranya yang tadi saya sampaikan, pembekalan tentang kemampuan seorang kolektor ya, itu sangat penting. Jadi dari awal itu adalah pembekalan, dan kedua adalah kita harus bisa menyampaikan cara berpikir yang baik gitu, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebetulnya sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri, bahkan untuk si customer. Kenapa? Karena kita membantu mereka. Satu, edukasi tadi. Kedua, kita mengingatkan mereka untuk mereka jangan sampai melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Oke, itu yang pertama. Kedua, kontrol. Fungsi kontrol lagi Mas Hen, itu yang paling kuat. Dan yang kami lakukan, kami bukan lagi double control atau dual control, tapi malah triple control, bahkan sampai 4 kali. Leader akan melakukan kontrol secara maksimal setiap pada saat operasional kantor ya. Itu akan dilihat 100%. Kemudian kita juga punya yang namanya trainer yang tadi saya bilang. Trainer ini akan terus mendampingi kita punya tim di lapangan ya. Selain daripada pembekalan materi, mereka akan juga lihat apa yang dilakukan seperti apa. Dan yang ketiga adalah namanya divisi QA, Quality Assurance. Nah inilah ada divisi di mana fungsinya dia betul-betul melakukan kontrol secara independen Mas. Secara independen otomatis tanpa dipengaruhi siapapun juga. Nah ini adalah salah satu kontrol yang kami punya, sehingga akhirnya apa yang dilakukan sama teman-teman di tempat kami itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan, gitu. Dan alhamdulillah sih harusnya yang kami pahami sampai hari ini Julo bisa dikatakan sangat minim komplain ya Mas ya. Karena target kami sendiri dari manajemen adalah zero komplain, sesuatu yang luar biasa buat saya saat itu saat join ke Julo gitu. Ini nggak salah collection zero komplain, tapi ternyata bisa kok. Bisa kok kita menagih atau melakukan penagihan kepada customer dengan cara yang baik, dan mereka bayar kok. Dan setuju Mas Billy. Jadi yang disampaikan oleh Mas Billy teman-teman ya, saya sedikit tahu lah soal employernya Mas Billy ini gitu ya. Berapa tahun lalu kan jumlah anggota timnya masih puluhan ya Mas ya? Awal join sih 30 Mas ya. 30 fixnya teman-teman. Sekarang sudah 600-an dalam waktu. Wah itu di bawah 5 tahun ya Mas. Hampir 3 tahun. Iya hampir 3 tahun. Jadi Anda boleh dibilang berhasil Mas Billy di dalam memastikan standarisasi yang berlaku di dalam perusahaan ya. Amin. Oke, nah Mas Billy gini, saya mau balik lagi. Bagi teman-teman yang nonton yang memang yang tadinya mungkin gitu ya berpikir profesi ini sebetulnya wajahnya serem nih, kontroversi gitu kan. Nah ternyata kan enggak semua seperti itu ya Mas ya. Bahwa ada aturan mainnya. Betul. Ada juga standar-standar yang memang ditekankan oleh si employer atau perusahaan yang wajib dilaksanakan gitu kan Mas Billy kan. Betul. Nah Mas sebetulnya prospek karirnya atau jenjang karirnya sebagai collection itu ada apa aja sih Mas? Atau bagaimana sih pembagiannya di strukturnya di collection? Nah ini pertanyaan yang menarik juga nih Mas Hen. Karena banyak orang di luaran nggak bisa jadi kurang paham tuh tentang karir path di collection. Padahal collection sendiri punya karir path yang jauh lebih pasti. Kenapa? Karena targetnya kan angka Mas Hen. Numbers ini kan otomatis objektif sekali kan. Jadi siapa yang punya performa yang bagus, otomatis dia punya kesempatan untuk naik ke level berikutnya lebih dulu nih. Gitu. Tapi tentunya ada yang namanya tes kompetensi dia untuk sebagai seorang leader seperti apa. Nah jadi dimulai dari seorang desk collection, merangkak lanjut berikutnya di level berikutnya adalah tim leader Mas Hen. Tim leader, dari tim leader mereka bisa berkembang lagi untuk menjadi seorang supervisor. Dari seorang supervisor mereka bisa berkembang lagi untuk naik level berikutnya menjadi seorang asmen ataupun naik lagi ke level manager. Nah dari level manager ini sendiri mereka bisa naik lagi nih ke level berikutnya. Ya bisa ke head of collection langsung atau division head collection dulu gitu. Karena urutannya itu tergantung dari perusahaan juga gitu. Nah di tempat kami urutan career path itu sangat jelas dan kami sangat memegang memegang hal bahwa fairness itu adalah hal yang harus kami dahulukan ya, bahwa orang yang punya kapasitas dan kualitas yang bagus itu adalah orang yang layak kita promosikan ke level berikutnya. Nah karena itu saya mau berkarir di collection pasti.
Mas, sebetulnya itu kan kita bicaranya leveling ya Mas ya berarti ya. Tapi kalau sebetulnya functionnya Mas, ada apa aja sih kalau di timnya Mas Billy? Functionnya yang pertama satu ya, ada in-house collection. In-house collection itu otomatis berarti mereka yang melakukan penagihan by phone di dalam ya, di mana di situ akan dihandle sama ada supervisor dan manager. In-house collection. Yang kedua, ada lagi yang tadi saya bilang third party atau external agency. Nah, external agency ini mereka melakukan penagihan di tempatnya mereka ataupun di lapangan. Nah, external collection ini agency ini akan dihandle oleh area koordinator. Dia akan melakukan kontrol area koordinator. Nah, di atas area koordinator ini secara leveling sebenarnya ada manajernya juga gitu. Nah, yang tadi di dalam in-house tadi itu dibagi lagi menjadi front end. Front end itu keterlambatan yang tadi saya sampaikan 1 sampai 10 hari. Ada lagi mid-trend ya keterlambatan di tengah ya sekitar 11 sampai 70 mungkin. Nah, terus ada back end juga ya di atas 71 hari keterlambatan. Nah, itu adalah beberapa function untuk operasional collection murni. Tapi kami juga nggak bisa berdiri sendiri tuh. Perlu juga yang namanya collection support. Di mana di situ ada yang namanya MIS unit tentunya untuk membantu kita untuk mengetahui portofolio yang kita punya saat ini berapa dan bagaimana hasil yang kita sudah jalani sampai hari ini untuk membantu membuatkan laporan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah rekrutmen tim ya, rekrutmen tim. Nah, ini dari total semua ini menjadi satu kesatuan di collection tim kita gitu. Dan itu berjumlah 600 orang ya Mas Billy ya. Totally 600-an. Nah, lupa Mas Hen. Tim trainer. Astaga, tim trainer. Dan inilah tim yang membantu saya menciptakan agent collection yang kita harapkan outputnya baik untuk kita semua sih, khususnya di Julo gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau dengar penjelasannya Mas Billy, bagi teman-teman yang tertarik gitu ya, untuk di bidang collection, ruangnya itu begitu luas teman-teman. Kita bicaranya dari sisi level yang bisa teman-teman raih gitu ya, karir path-nya panjang, terbukanya lebar gitu kan. Kemudian bicara fungsinya juga begitu banyak yang akan dicocokkan dengan diri teman-teman juga gitu ya Mas Billy ya. Nah, ini saya mau nanya selanjutnya Mas. Apa sih yang Mas Billy lihat ketika merekrut anggota tim pertama kali? Yang mau saya lihat itu di awal pertama kemauan sih Mas Hen. Seberapa kuat sih kemauan dia untuk melakukan sebuah pekerjaan. Karena kalau misalnya dia sudah punya kemauan yang kuat, tekad yang kuat untuk melakukan sebuah pekerjaan, skill itu bisa kita bantu dengan training tadi gitu kan. Nah, kalau kemauannya udah bagus, skillnya kita asah dengan training, insya Allah output atau hasil yang dia hasilkan tadi akan jadi lebih baik juga gitu kan. Jadi lebih ke kemauan sih. Saya melihat lebih ke kemauan karena setiap orang itu dasarnya mau dulu sih menurut saya. Kalau udah mau, ya insya Allah dia akan bergerak tuh Mas Hen biasanya. Tapi kalau setengah-setengah, ya nggak akan jadi output yang baik juga kalau setengah-setengah. Gitu. Dan itu bisa Anda lihat ketika di awal-awal interview session ya Mas ya. Interview, terus pada saat proses training itu nanti kelihatan tuh yang sungguh-sungguh yang mana gitu. Kita filter langsung di depan. Karena kita nggak mau ya jadi kayak penumpang dalam perahu aja nih Mas Hen di dalam tim kita gitu. Yang lainnya ngedayung sementara dia slow-slow, itu juga nggak mau kayak gitu. Mas, gitu. Susah atau gampang Mas memanage 600 orang? Susah atau gampang itu relatif Mas Hen. Tapi yang tadi saya sampaikan kalau memang kita menguasai technical leadership-nya, yang sulit juga jadi gampang kan ya. Dan bagaimana cara yang gampang tadi menjadi lebih mudah juga dalam prosesnya. Jadi kalau ditanya susah, buat saya sampai hari ini sih nggak terlalu sulit ya menurut saya. Karena memang secara maintaining itu udah saya kelompokkan tadi dari beberapa kelompok itu sendiri gitu. Yang dimana saya sendiri dibantu sama beberapa manajer, supervisor, team leader, bahkan ada ATL juga sih sebenarnya, asisten team leader. Dan jadi nggak terlalu sulit sih Mas Hen. Tapi balik lagi, nobody's perfect Mas Hen. Ya kadang oknum ada aja yang namanya kita dimanapun tuh selalu ada oknum-oknum yang keluar dari jalur ada. Tapi ya balik lagi, bagaimana cara kita merubah oknum yang tadinya kurang baik menjadi baikan. Itulah ada yang namanya counseling buat mereka. Siap. Mas, value apa sih yang Anda
yang Anda utamakan gitu ya di dalam memanage tim, Mas? Value Nah, Anda kan leader nih. Anda seorang leader, Mas. Anda punya warganya cukup banyak, 600 orang. Sebetulnya value apa yang Anda pegang gitu ya, yang menjadi mungkin menjadi acuan bagi teman-teman? Oke. Saya kebetulan ekstrovert nih ya. Dan kebetulan juga tipe influence. Jadi dengan tipe influence yang saya punya itu akhirnya tidak terlalu sulit untuk mempengaruhi tim member yang ada di sekitar saya. So, value yang saya miliki saat ini menurut saya adalah kemampuan saya untuk bisa beradaptasi dengan tim member saya di level second layer, layer berikutnya ke bawah sampai ke level paling bawah saya selalu masuk ke dalam, Mas Hen. Jadi artinya apa? Intinya sih gini, Mas Hen. Saya memberikan rasa kepedulian kepada mereka sih dari level manajer sampai level bawah gitu, dan akhirnya kan respect mereka timbul sendiri, Mas Hen. Dan itu sih yang membuat menurut saya sebuah value yang nggak terlalu banyak orang yang punya sih, Mas Hen. Dimana dari atas bisa masuk sampai ke level yang paling bawah, dan itu saya lakukan sampai hari ini gitu. Jadi akhirnya kita saling respect dan terciptalah ruang kerja, lingkup kerja yang harmonis gitu, Mas Hen. Gitu. So jadi Anda tidak mentang-mentang sebagai pimpinan gitu ya. Jadi tadi Mas Billy juga bilang kan respect. So balik lagi teman-teman, kalau Anda suatu ketika gitu ya, atau saat ini sudah menjadi leader, ya ingin punya tim yang solid, tim yang harmonis, ya Anda harus buang jauh-jauh egonya ya Mas Billy ya. Karena ya gimana pun kita sama-sama cari makan, sama-sama manusia intinya gitu ya. Jadi saling menghormati lah. Gitu dan ya, satu lagi, ya kalau kita mau dapat respect dari orang, ya respect dulu sama orang lain gitu. Dan akhirnya apa yang kita mau akan balik ke diri kita sendiri kok gitu kan. Prinsip itu sih yang harus kita tanemin sih dari sekarang gitu sih. Mas Billy gini, terakhir nih Mas pertanyaan saya. Tapi ada 2 Mas terakhir ya. Saya mau tanya tipsnya Mas Billy, atau mungkin kesan dan pesannya gitu ya. Yang pertama untuk teman-teman yang saat ini mau memulai karir di bidang collection. Silakan Mas, monggo Mas. Tipsnya ya. Buat teman-teman semua, tipsnya singkat aja sih dari saya sih ya. Satu, mungkin jangan pernah ragu untuk berkarir di collection, karena collection itu merupakan salah satu departemen atau unit yang memiliki jenjang karir dan penilaian yang sangat fair. Semua itu hanya didasari oleh performance base. Artinya tidak memandang anak baru, anak lama, nggak ada tuh. Ya kalau kamu anak baru, kamu punya performa yang bagus, kamu bisa duluan lebih maju lebih atau punya kesempatan karir lebih duluan gitu. Betul. Dan tipsnya satu, fokus dan yakin sama kemampuan diri kalian sendiri. Karena bagaimana mungkin kamu mau melakukan sesuatu kalau kamu nggak yakin sama kemampuan diri kamu sendiri. So yakin aja dan jalanin prosesnya, jangan pernah menyerah, itu sih yang paling penting. Dan khususnya teman-teman kalau untuk di Julo ya teman-teman ya, teman-teman yang mungkin saat ini mau ngelamar tapi bingung. Saya kan orangnya introvert, saya kan orangnya nggak bisa ngomong gitu. Tapi jangan takut bahwa teman-teman akan dapat pendampingan gitu ya Mas Billy ya, betul ya. Jadi ada ada sekian treatment lah yang diberikan, disiapkan oleh perusahaan untuk teman-teman semua. Betul jadi dan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Billy bahwa collection itu nggak semenyeramkan itu. Kalau Anda kerjanya benar di perusahaan yang benar juga, gitu Mas Billy ya. Jadi balik lagi teman-teman jangan hanya mendengarkan apa yang ada di market. Bahwa tujuannya hari ini kami juga mengundang Mas Billy kan salah satunya untuk membersihkan gitu ya, membersihkan atau memberikan informasi yang tepat lah bagi para pendengar Professional Corner gitu ya Mas Billy ya. Betul sekali sih. Mas Billy, terakhir pertanyaan saya nih, tipsnya lagi dari Mas Billy bagi teman-teman yang saat ini sedang terjerat dalam pinjaman online. Khususnya yang belum bisa bayar nih Mas Billy ya. Apa sih yang harus dilakukan Mas? Tipsnya nih ya. Mungkin gini kali ya Mas ya. Kalau untuk teman-teman yang saat ini kebetulan lagi dalam kondisi yang kurang baik, mungkin yang pertama
sampaikanlah ke aplikasi ataupun ke platform, sampaikan bahwa kesulitan kalian tuh seperti apa. Itu yang pertama. Mintalah jalan keluar sama aplikasi atau platform, jalan keluar seperti apa sih yang baik untuk yang bisa kamu jalani gitu. Dan yang satu lagi Mas Hen, komitmen. Harus ada komitmen dan keinginan yang kuat kalau kamu benar-benar mau menyelesaikan semua kewajiban kamu gitu. Dan yang pertama itu kamu bisa selesaikan lah yang paling mudah dulu lah mungkin. Kan mungkin ada beberapa aplikasi yang nilainya kan beda-beda. Selesaikan aja dulu yang paling mudah, yang paling terjangkau untuk kamu. Setidaknya beban pikiran kamu udah kesingkir satu nih. Aplikasi udah selesai. Habis itu lakukanlah proses yang tadi saya sampaikan. Datang ke platform, minta keringanan lah ke mereka. Sampaikan bahwa kalian saat ini dalam kesulitan keuangan gitu. Dan mintakan solusi yang terbaik dari mereka seperti apa. Walaupun saya bisa, ada satu hal yang harus saya garis bawahi. Setiap platform tentunya punya kebijakan yang berbeda-beda untuk membantu ataupun memberikan proses keringanan terhadap customer mereka ya gitu sih. Dan itu akan juga harus disiapkan bukti-buktinya ya Mas ya. Oh iya betul. Anda mengalami kesulitan keuangan gitu ya. Harus dilampirkan itu Mas ya. Biasanya jadi kayak underlying yang harus dipenuhi sama customer gitu. Baiklah. Mas, dan tentunya kalau yang dapat teror gitu ya. Nah ini balik lagi nih, saya harus nyampaikan lagi Mas Billy. Langsung aja. Kalau saat ini Anda diteror oleh collection pinjol, langsung aja ke AFPI teman-teman ya. Websitenya ada teman-teman, bisa dibuka di websitenya, langsung ke AFPI. Karena sekali lagi saya sampaikan OJK dan AFPI sangat menitik beratkan di proses penagihan yang beretika. Artinya apa? Kalau ada platform yang nakal, laporin. Karena itu udah keluar daripada prosedur ataupun COC yang sudah dibuat sama mereka gitu. Jadi nggak usah khawatir dan jangan pergi ke tempat lain. Ingat ya, jangan pergi ke tempat lain tuh, karena nantinya akan merugikan kalian sendiri guys. Gitu. Ingat ya teman-teman ya, sekali lagi kalau Anda diteror, pergilah ke AFPI, bukan yang lain. Tapi pergi ke AFPI bukan berarti utangnya lunas teman-teman ya. Betul ya Mas Billy ya. Jadi Anda hanya menghilangkan proses terornya. Bukan menghilangkan utang yang Anda punya. Gitu Mas Billy ya. Utangnya datang ke aplikasi. Utangnya datang ke aplikasi dan wajib Anda selesaikan. Harus dibayar, nggak bisa enggak. Baiklah Mas Billy. Thank you banyak Mas Billy. Sama-sama Mas Hen, terima kasih juga. Sangat bermanfaat sekali, dan tentunya gini teman-teman. Kita hari ini sudah punya tujuan khusus juga. Selain untuk mengupas tentang Mas Billy-nya, tentang dunia collection-nya, tapi juga memberikan konten yang memang mengedukasi masyarakat juga. Insyaallah. Bahwa mengenai pinjol itu nggak melulu negatif ya, terutama collection-nya gitu Mas Billy ya. Betul. Baiklah Mas Billy, thank you banyak Mas Billy. Sama-sama Mas Hen, terima kasih juga. Siap Mas. Teman-teman, podcastnya seru banget, tapi sayangnya kita harus selesai untuk hari ini teman-teman. Stay tune terus di Professional Corner by Star Indonesia gitu ya, untuk episode yang akan selanjutnya teman-teman. Thank you teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.